Shalom semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan UTS kali ini saya akan membawakan materi tentang peningkatan mutu pendidikan. Nah, di mana kita itu observasi mengenai materi ini di SMP Negeri 41. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pandya Saputra Marbun dengan NPM 2010631630050090 dari kelas 3E, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada UTS kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Jadi untuk materi kali ini itu seperti saya sudah jelaskan tadi, itu peningkatan mutu pendidikan. Pada UTS kali ini saya mengambil bentuk di poin ketiga, yaitu penjelasan hasil observasi yang dianalisis berdasarkan konsep kebijakan dan implementasi berupa tayangan menggunakan handout. Dan saya menggunakan media Zoom. Ya, kita ke pengertian mutu pendidikan dulu ya. Jadi menurut Hoy et al. Tahun 2000 menjelaskan bahwa mutu pendidikan adalah hasil penilaian terhadap proses pendidikan dengan harapan yang tinggi untuk dicapai dari upaya pengembangan bakat para pelanggan pendidikan melalui proses pendidikan. Mutu pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencapai keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun secara umum, mutu pendidikan merupakan dua istilah yang berasal dari mutu dan pendidikan, artinya menunjuk pada kualitas produk yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Ya, selanjutnya ada uraian pengelolaan pendidikan. Ya, sekarang ada konsep dasar dan teori mengenai peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan tersebut terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh dua komponen dasar pelaku pendidikan, yakni guru dan siswa. Sedangkan hasil pendidikan yaitu seluruh pencapaian yang didapatkan selama melakukan proses pendidikan tersebut. Di sini kita menguraikan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama ada peningkatan kualitas guru, materi, terus peningkatan dalam pemakaian metode, sarana, dan yang terakhir peningkatan kualitas belajar. Yang kedua ada mutu pendidikan nasional tercantum pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam perkembangan arus globalisasi yang terjadi pada masa kini, mutu layanan pendidikan pun harus ditingkatkan. Tentunya hal tersebut bertujuan untuk memenuhi tuntutan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, yang selanjutnya adalah implementasi hasil observasi. Jadi tanggal 12 Oktober kemarin, saya dan kelompok saya ada yang namanya Surya melakukan observasi ke sebuah sekolah di daerah Bekasi, yaitu SMP Negeri 41, yang kebetulan saya dulu alumni di situ. Tujuan dari observasi kami yaitu ingin mengetahui bagaimana mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Pada observasi tersebut, kami menggunakan metode kuesioner tertulis yang ditujukan kepada beberapa siswa dengan menanyakan bagaimana kualitas guru di sana, khususnya itu guru matematika. Dalam menjelaskan materi, metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru tersebut, dan apakah metode tersebut sangat efektif untuk meningkatkan minat belajar para siswa. Jadi waktu itu kita ngambil dari kelas 12, dari 20 siswa yang mengisi kuesioner tersebut, kami menyimpulkan bahwa penjelasan materi oleh guru tersebut cukup jelas, hanya saja mayoritas siswa menganggap karakter guru yang terbilang galak dan banyaknya tugas yang diberikan menjadi salah satu faktor yang membuat minat belajar peserta jadi menurun. Menurut mereka, metode pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajarnya dengan pembawaan materi yang lebih santai dan kedekatan guru dengan siswa pun harus kuat sehingga siswa lebih nyaman dalam menjalani proses pendidikan. Jadi siswa kelas 12 ini guru MTK-nya itu adalah guru MTK saya dulu juga waktu di SMP 4. Dia emang dari dulu tuh emang udah galak ya, udah galak. Terus penjelasannya emang kurang bagus. Jadi tergantung dari kitanya gimana pintar-pintar mencari materi itu. Tapi emang dia kalau ditanya pasti jawab kok. Jadi memang dari zaman saya sampai zaman yang sekarang nih, emang guru yang satu ini ternyata belum berubah gitu. Dari dulu emang seperti itu ternyata sampai sekarang.
setelah melakukan hasil observasi, saya baru tahu gitu. Jadi guru ini dari zaman saya sampai kelas 12 yang sekarang ternyata masih sama cara ngajarnya gitu. Nah, terus yang selanjutnya kita juga melihat sarana dan prasarana SMP Negeri 41 gitu. Kalau dari saya pribadi sebagai alumni SMP Negeri 41 ini, kalau zaman dulu lapangan apa namanya ini yang di tengah sekolah ini emang dulu belum ada ini lapangan bulu tangkis ini, dulu tuh kayak kamar mandi gitu, terus masih belum baik lah gitu, terus gedung tingkat di sini juga belum ada gitu ya. Kalau dari sarana prasarana sih dari zaman saya sampai sekarang ya meningkat ya gitu, kayak ini kelasnya ya lumayan bagus lah gitu. Dulu saya bangkunya tuh kayu kan, sekarang ini udah meningkat lebih baik lah. Terus ruang-ruang kelas juga dicat gitu, bagus, jadi tampilannya dari luar. Terus ini perpustakaannya dulu kalau zaman saya belum sebesar ini ya. Ini saya waktu itu nggak berani ngambil foto yang di dalam karena lagi diberesin perpustakaan, jadi masih berantakan gitu. Kalau di foto kan juga nggak enak. Dari luar juga kelihatan nih buku-buku masih ada di lantai karena memang lagi dibersihin pada saat itu, saat saya Mas Surya observasi ke sekolah ini. Tapi dari keseluruhan sih sarana dan sarana dari zaman saya tahun 2013-14 saya lulus dari situ sampai sekarang 2021 meningkat dari sarana dan prasarananya. Kalau dari guru ada beberapa guru yang lama masih ada, dari zaman saya masih ada sampai sekarang, ada juga beberapa guru baru. Tapi rata-rata udah diganti sama guru baru. Dan ya lebih baik lah kualitas pengajarannya gitu. Tapi yang guru-guru lama ini memang dari cara mengajarnya nggak berubah dari dulu. Itu kan balik lagi ke selera murid. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Mutu pendidikan bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas suatu sekolah dalam melaksanakan proses pendidikan gitu. Jadi kalau di SMP 4 tadi, kalau dari zaman saya 2013-2014 sampai sekarang ya sudah meningkatlah kualitasnya gitu, walaupun nggak banyak. Selain itu, butuh pendidikan bermanfaat untuk menjamin kualitas para lulusan baru, meningkatkan kualitas pendidikan terhadap masyarakat, dan pemerintah yang memfasilitasi kegiatan belajar mengajar serta menciptakan generasi muda yang berkualitas dan unggul untuk menyusun kehidupan di masa mendatang. Oleh karena itu, untuk menciptakan generasi penerus berkualitas, perlu diadakan upaya-upaya yang berguna meningkatkan mutu pendidikan di nasional, ya. Di antara meningkatkan kualitas guru. Makanya tadi di SMP 4 mungkin itu salah satu tujuannya, karena dari zaman saya sampai sekarang guru-guru baru ya rata-rata guru-guru baru gitu di SMP itu. Terus saran dan prasarana, kalau saran dan prasarana tadi yang kita lihat di SMP 4 sudah lumayan baik. Dari zaman saya 2013-2014 itu masih ya parah lah dibilang. Terus metode pembelajaran dan kualitas pembelajaran. Kemarin juga saya lupa sih untuk moto gitu, jadi ada ruangan khusus yang buat komputer gitu. Kemarin sih guru bilang katanya itu untuk belajar lewat Zoom gitu. Hanya itu, guru pun harus menjadi orang tua murid di sekolah. Artinya kedekatan guru dengan murid haruslah erat. Hal itu tentunya membuat suasana proses pendidikan jadi lebih rileks dan siswa pun akan semakin termotivasi untuk belajar ya. Kalau kemarin kan yang hasil observasi itu, kalau dari guru yang satu ini memang kurang kurang bagus lah gitu yang didapat dari siswa. Siswa juga katanya kan kemarin kayak kemarin tuh bilangnya siswa ada yang jangan serius-serius, jangan terlalu galak, jangan terlalu banyak tugas juga. Mungkin evaluasinya lebih santai mungkin, atau enggak dibikin games gitu lah. Ya, sekian pemaparan dan penjelasan mengenai peningkatan mutu pendidikan yang objeknya itu SMP Negeri 41. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih.